Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang ibu tewas saat kebakaran di rumahnya yang juga gudang barang rongsokan di Palembang. Polisi kejar preman yang berusaha kabur dari razia preman dan ormas yang meresahkan warga. Diduga penyakit epilepsi kambuh saat mengendarai motor, korban sempat kejang-kejang dan membuat warga panik. Pagar beton pembatas Palembang Trade Center Mall sepanjang 20 meter roboh. Runtuhnya menimpa sepeda motor dan seseorang warga yang tengah melintas. Pagar beton sepanjang 20 meter ini roboh dan menimpa sejumlah kendaraan sepeda motor yang sedang terparkir di dekatnya. Satu orang warga mengalami luka ringan akibat ikut tertimpa bangunan pagar yang roboh. Pagar roboh pada Kamis pekan lalu adalah pagar pembatas Palembang Trade Center Mall di Jalan Seduduk Putih, Palembang. Polisi menduga robohnya pagar beton tersebut akibat dimakan usia dan tak pernah mendapat perawatan. Ambulans yang tengah membawa pasien ditabrak truk di Musi Banyuasin. Tabrakan bak adu banteng terjadi, sopir truk tidak bisa melihat ambulans yang tengah melaju. Kondisi mobil ambulans milik RSUD Bayung Lencir rusak setelah bertabrakan dengan truk tangki pengangkut CPO di Jalan Lintas Palembang Jambi kilometer 24 Desa Mainan Musi Banyuasin. Tabrakan bak adu banteng terjadi pada Jumat malam. Mobil ambulans berisikan 7 orang, termasuk pasien dan tim medis saat mengantarkan pasien rujukan gagal ginjal ke Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Diduga sopir tangki tidak berhati-hati hingga tidak memperhatikan ambulans yang masuk ke jalur berlawanan dari arah Jambi menuju arah Palembang. Telah terjadi laka lantas di Jalan Lintas Palembang Jambi, yaitu antara Hiace ambulan dengan tangki. Kejadian ini berawal dari kurangnya berhati-hati mobil tangki dan terjadilah laka lantas di depan pintu tol Musi Landas. Saat ini sopir mobil truk tangki bernama Ihsan ditahan di Mapolres Banyuasin. Seluruh korban menderita luka dan tidak ada korban jiwa. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Diduga penyakit epilepsi kambuh saat mengendarai motor, seorang pria di Palembang terjatuh ke aspal. Korban juga sempat mengalami kejang-kejang hingga membuat warga panik. Pria pengendara motor ini terkapar di tengah jalan Gubernur Haji Bastari Jakabaring Palembang. Beruntung tubuh pria bernama Maman Suryaman itu tidak tertabrak kendaraan lain di belakangnya. Warga pun kaget karena tiba-tiba ia terjatuh dari sepeda motornya. Diduga penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh. Warga pun sempat dibuat panik karena tubuh Maman mengalami kejang-kejang. Balik, tak tahu dia main ini. Pak, yang tadi dia bawa motor apa kita yang bawa botol? Dia bawa. Dia yang bawa ya. Jadi kita tidak tahu selama dia sakit aja nih. Warga meletakkan tubuh pria itu di tepi trotoar jalan. Dia pun akhirnya dijemput oleh anggota keluarganya setelah kondisinya mulai stabil. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Polsek Tanjung Batu Ogan Ilir mendirikan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA. Pembangunan TPA ini memanfaatkan lahan kosong yang ada di Mapolsek Tanjung Batu. Raut kegembiraan terpancar di wajah anak-anak ini kala mengikuti kegiatan keagamaan Islam di Taman Pendidikan Al-Quran yang baru didirikan TPA Al-Aqsa.
Pembangunan TPA digagas Kapolsek Tanjung Batu Ibnu Syaparudin Akso dengan memanfaatkan lahan kosong yang berada di samping Polsek Tanjung Batu. Para siswa tidak dipungut biaya alias gratis. Kapolsek Ogan Ilir berharap TPA Akso ini menjadi contoh untuk polsek-polsek lain. Memang ini nanti dirasakan manfaatnya baik, sistemnya nanti juga sudah tertata dengan baik, nanti kami akan coba untuk diterapkan di polsek-polsek yang lainnya. Tenaga pendidiknya bagaimana? Alhamdulillah kami bekerja sama dengan BKPMRI juga. Di sini tenaga pendidiknya ini kami rekrut dari BKPMRI yang kemudian ini sudah tersertifikasi pengajar-pengajarnya. Harapannya yang jelas dengan program ini kami bisa mendukung program pemerintah untuk membangun sumber daya manusia. Suasana haru mewarnai pelepasan siswa kelas 6 SDN 224 Palembang. Siswa melakukan sungkeman dan membasuh kaki orang tua, memohon restu memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Isak tangis kedua orang tua dan siswa mewarnai pelepasan pelajar kelas 6 SD Negeri 224 Palembang pada Sabtu pagi. Ini adalah tradisi sungkeman siswa kelas 6 untuk memohon restu akan memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain sungkeman, siswa juga melakukan ritual cuci kaki orang tua. Membasuh kaki dimaknai sebagai ungkapan permintaan maaf anak kepada orang tua mereka. Kami dari SD Negeri 224 Palembang menyelenggarakan pelepasan anak-anak kelas 6. Jadi kami laksanakan dengan sederhana mungkin, namun momen yang sangat berarti bagi anak-anak untuk dapat mengingat kesan dan kesan ketika mereka melaksanakan pendidikan di SD Negeri 224 Palembang. Sungkem dengan orang tua dan cuci kaki itu adalah melambangkan bahwa anak-anak kita meminta doa dan restu agar mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mendapatkan karir yang lebih baik ke masa depan. Meski sederhana, pelepasan siswa ini memiliki makna yang mendalam. Ini rencana mau melanjut ke SMP mana, Bu? SMP 20. SMP 20 anaknya. Sudah ada persiapan sebelumnya, Bu, untuk ke SMP 20? Sudah, Bu, ya? Jadi harapan kita untuk anak kita apa nih, Bu, tadi, Bu? Dia tuh semakin jadi anak yang pintar, sukses, kami bisa mengangkat derajat orang tuanya. Di penghujung acara, guru dan siswa melepaskan balon secara bersama-sama sebagai simbol harapan, kebebasan, dan cita-cita yang tinggi. Didi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumsel hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Nadia Kartika, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Tua.